Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmi Nuraini, NPM 170810001. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan clustering. Yang pertama, saya akan menjelaskan klasifikasi terlebih dahulu. Konsep klasifikasi itu sendiri adalah pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan dan mencirikan konsep atau kelas data untuk kepentingan tertentu. Nah, tujuan dari klasifikasi adalah untuk menemukan model dari training set yang membedakan record ke dalam kategori atau kelas yang sesuai. Model tersebut kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan record yang kelasnya belum diketahui sebelumnya pada test set. Di sini ada contoh algoritma. Yang pertama di sini ada algoritma CART atau Classification and Regression Trees. Kemudian ada algoritma min vector, algoritma ID3, algoritma C4.5, algoritma C5.0, dan yang terakhir ada algoritma k-nearest neighbor, di mana saya akan menjelaskan lebih rinci atau lebih detail terhadap algoritma k-nearest neighbor ini. Nah, kalau algoritma k-nearest neighbor sendiri ini adalah merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Di sini ada flowchart dari algoritma KNN atau k-nearest neighbor. Yang pertama di sini kita akan menentukan jumlah ketetanggaan terdekat atau kita menentukan nilai k-nya. Kemudian kita akan menghitung dari tes data dan training data. Kemudian kita akan mengurutkan mulai dari jarak euclid terkecil. Jadi hasil dari perhitungan kita urutkan berdasarkan jarak euclid terkecilnya. Kemudian kita akan menentukan kelompok tes data berdasarkan label mayoritas pada K atau nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian selesai. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kita selesaikan menggunakan algoritma KNN. Nah, kita diberikan data training berupa dua atribut bad dan good. Untuk menghasilkan sebuah data apakah tergolong bad atau good, berikut ini adalah contoh datanya. Nah, di sini ada data X dan Y dan ada kategorinya bad dan good. Kemudian kita diberikan data baru yang akan kita klasifikasikan, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Nah, data baru ini belum diketahui kategorinya. Selanjutnya kita akan menghitungnya. Kita tentukan parameter K-nya terlebih dahulu. Misal kita buat jumlah ketetanggaannya atau nilai K-nya adalah 3. Kemudian kita hitung menggunakan rumus Euclidean distance. Untuk tujuannya adalah data dari X dan 3 adalah data dari data tes kita yang baru. Kemudian 6 ini adalah dari data Y. Kemudian yang 5 ini adalah data tes yang baru. Kemudian dijumlahkan, kemudian diakarkan. Nah, selanjutnya kita urutkan jarak dari data baru dengan data training dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum K. Di sini ada data Y, kemudian Euclidean distance yang telah kita hitung pada slide sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mengurutkan jarak dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, bisa dilihat di sini yang terkecil adalah 1,41. Di sini ya karena K kurang dari 3. Jadi yang kita ambil dari urutan jarak ini adalah dari K yang kurang atau sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan
kategori dari tetangga terdekat. Dari termasuk 3NN di sini telah kita tentukan pada slide sebelumnya. Di sini yang diambil adalah urutan jarak 1, 2, dan 3 karena untuk K kurang dari telah kita tentukan tadi sebelumnya bahwa K-nya sama dengan 3. Jadi yang kita ambil adalah K data yang urutan jaraknya K kurang dari sama dengan 3. Di sini telah ditentukan yaitu X, Y yang 6,5, 1,3, dan 2,4. Selanjutnya, gunakan kategori mayoritas sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai prediksi data yang baru. Dari jumlah mayoritas ini tadi, good-nya lebih banyak daripada bad, maka data baru yang telah kita hitung tadi termasuk dalam kategori good karena good lebih banyak daripada bad. Nah, ini adalah rumus umum dari Euclidean distance yang telah kita gunakan untuk menghitung contoh kasus tadi. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang klasifikasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clustering. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Kemudian hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Nilai kesamaan antar kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Nah, untuk metode dari clustering sendiri ada dua. Yang pertama yaitu hierarchy clustering, yaitu data dikelompokkan melalui suatu bagian yang berupa hierarki. Contohnya adalah hierarchy clustering, single linkage, complete linkage, average linkage, dan average group linkage. Kemudian di sini ada partitional clustering, yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah klaster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Contoh metode partitional clustering yaitu K-means, fuzzy K-means, dan mixture modeling. Nah, di sini ada contoh dari metode tadi. Yang pertama ada hierarchical clustering. Bisa dilihat di sini ada aglomeratif dan divisif. Dari aglomeratif kita akan melihat dari step 0. Di sini data-datanya masih terpecah, kemudian akan dikelompokkan berdasarkan yang terdekat. A, B dikelompokkan, C, D, E dikelompokkan, dan kemudian D, E dikelompokkan dengan C, D, E. Kemudian jika ingin mengelompokkan lagi, kita akan mengelompokkan menjadi satu, yaitu A, B, C, D, E. Nah, jika dilihat dari divisif, kita melihat dari data yang berkelompok terlebih dahulu, kemudian dipisah berdasarkan data terdekat, dipisah menjadi A, B, C, D, E, kemudian D, E, dan akan dipecah lagi menjadi satuan A, B, C, D, E. Setelah tadi kita mempelajari tentang hierarchical clustering, kemudian kita akan mempelajari tentang partitional clustering. Pada contoh partitional clustering, terdapat klaster awal, kemudian terdapat proses iterasi. Nah, pada proses iterasi ini terdapat tanda plus. Plus ini adalah merupakan pusat lokasi dari tiap klaster. Nah, selanjutnya kita akan menentukan data-data yang terdekat dengan klaster, kemudian akan dikelompokkan. Bisa dilihat di sini pada akhir atau hasil klaster yang dikelompokkan yaitu data-data yang terdekat dengan tanda plus ini. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang klasifikasi dan clustering, selanjutnya kita akan
membahas tentang perbedaan dari klasifikasi dan clustering. Pada perbedaan pertama yaitu dari tujuan dari masing-masing klasifikasi dan clustering. Untuk klasifikasi ini bertujuan untuk memetakan satu titik data ke dalam satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi tadi ada data baru di mana data tersebut akan dikelompokkan dalam kategori good atau bad. Nah, selanjutnya untuk clustering ini adalah bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkan dengan kelompok lain yang berjauhan dalam suatu ruang. Nah, tadi kita telah menentukan tanda-tanda plus dan kemudian kita akan mendekatkan titik-titik data yang berdekatan dengan tanda plus tersebut. Kemudian kita kelompokkan menjadi klaster baru. Nah, selanjutnya adalah perbedaan klasifikasi dilakukan secara supervised. Nah, klasifikasi tadi adalah telah ditentukan datanya sebelumnya, sedangkan untuk clustering, klasifikasi dilakukan secara unsupervised. Jadi, untuk clustering, datanya belum ditentukan sebelumnya atau kategorinya belum ditentukan sebelumnya. Terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma K-means.